merebah di Pohon Cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sembah para pemirsa. Assalamualaikum sahabat KKNDR 119 Winsu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di acara ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar baginda Rasulullah SAW yang menuntun kita dari zaman kegelapan hingga terang-benderang pada saat ini. Baik, di sini kita akan memulai ngobrol pintar ala-ala KKNDR 116 Winsu. Dan di sini juga saya sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Fauzi Budi Satria MPH. Assalamualaikum dok. Apa kabar nih dok? Luar biasa ya. Luar biasa, Allahu Akbar. Jadi di sini tema dari ngopi kita itu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19 dari segi sains dan agama. Kepada dokter saya persilakan dulu nih untuk berbincang-bincang masalah kepedulian masyarakat tentang wabah COVID-19 ini dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tim KKNDR 119 ya dok, yang udah undang saya. Jadi kalau kita lihat judulnya, meningkatkan kesadaran dan kepedulian. Iya. Kalau misalnya ada pertanyaan, apakah sudah sadar? Kalau menurut pandangan saya, semua sudah sadar. Cuma apakah semua peduli? Nah, itu yang menjadi masalah ya. Jadi ya, berbeda persepsi. Ada yang sangat peduli, ada yang biasa-biasa, ada yang nggak peduli. Ada yang awalnya peduli, lama-lama jadi nggak peduli. Banyak faktor. Makanya nanti dari diskusi kita jelaskan. Oke. Jadi untuk masyarakat nih sudah banyak nih yang sadar, tetapi kurang kepedulian seperti memakai masker yang tidak dijalankan. Jadi di sini saya mau bertanya nih dok, apa sebenarnya COVID-19 ini dan bagaimana pandangan pemateri atau narasumber terhadap COVID-19 ini yang tak kunjung selesai nih dok? Iya, kalau tentang COVID-19 itu semua hafal ya. Di luar kepala ya. COVID, panjangan COVID, coronavirus disease tahun 2019. Penyakit disebabkan oleh virus. Itu tadi. Tadi kita bilang di awal banyak yang awalnya peduli, lama-lama jadi nggak peduli, ya kan? Juga dari sisi sainsnya tadi atau dari sisi agama itu peduli tadi. Jadi kalau misalnya kita bicara COVID-19, nggak ada kita bisa menjelaskan secara pasti karena semua terus berubah. Bahkan semua guideline, semua panduan itu tiap hari berubah karena ada penelitian-penelitian baru berubah, update-nya terus ada. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya dulu di awal-awal COVID, waktu ditanya COVID itu apa? Penyakit yang disebabkan oleh virus corona, disebarkan melalui droplet, sekarang udah berubah, disebabkan melalui udara sekarang, berubah. Jadi dulu awalnya harus pakai masker, sekarang yang pakai masker itu yang sakit aja, sekarang semua pakai masker. Jadi semuanya berubah, tapi intinya tetap masih disebabkan oleh virus, nggak berubah ya, tetap virus corona yang disebabkan oleh virus corona dan terjadi tahun 2019 awalnya di Cina, tapi sekarang sudah menjadi di seluruh dunia. Dan tentang pandemi ya, itu harus dijelaskan definisinya. Pandemi itu pan-endemi, jadi endemi yang terjadi di seluruh dunia. Jadi jangan heran kalau di banyak dunia itu endemis banyak. Jadi jangan waspada boleh, takut jangan. Ya mungkin itu dulu. Baik. Jadi untuk semua kawan-kawan nih, kita boleh takut, kita boleh waspada, tetapi jangan takut karena nanti kalau misalnya kita takut, imunitas kita jadi turun ya dok ya. Pikiran jadi tak kemana-mana, jadi bakalan lemah. Kalau gitu. misalnya kita stres, ya, itu ada namanya hormon kortisol. Ya. Kalau hormon kortisol banyak itu, metabolisme kita meningkat, terlalu tinggi cepat sehingga badan kita fokus ke situ aja, sehingga dia kurang fokus untuk menahan antivirus yang datang. Dia kurang fokus ke situ, dia fokus ke metabolisme. Itulah kenapa seakan-akan kalau kita stres imun turun, padahal gitu, karena ada hormon. Selanjutnya nih dok,
Di sini ada juga yang ngasih pertanyaan, bagaimana menghadapi epidemiologis dalam pandemi COVID-19 di Sumatera Utara? Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini kan endemi. Jadi endemi yang terjadi di seluruh dunia. Jadi jangan heran kalau misalnya kayak Indonesia sekarang berlebih 100.000 ya kan kasusnya. Nggak usah takut, ya nggak usah heran juga. Namanya endemis. Endemis itu artinya kasus itu selalu ada di sepanjang tahun di suatu daerah. Jadi di Indonesia kalau dia endemis corona, ya wajar, namanya memang lagi pandemi. Jadi di mana-mana, jadi sama kayak Indonesia itu dikenal di dunia adalah endemis TBC. Tapi karena lagi nggak dibahas saja, betulnya kalau misalnya orang kita yang diperiksa TBC semua, itu mungkin banyak yang TBC. Nah, ya kan? Jadi namanya endemis itu memang selalu ada, artinya panjang tahun dia ada terus kasusnya. Jadi ya bukan kita nggak takut ya, tapi waspada gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau Sumatera Utara banyak gimana? Memang harus multifaktor, jadi memang harus banyak yang ditinjau, banyak yang dilihat. Jadi jangan cuma sekedar angka yang terus bertambah. Itulah kenapa ada orang yang kuliah Fakultas Kesehatan Masyarakat, belajar epidemiologi, karena supaya nggak rancu dengan angka-angka yang sering ada di media. Karena tiap hari angkanya nambah terus, padahal belum tentu semengerikan itu gitu. Makanya nanti ini mungkin bisa kita teruskan di diskusi kita. Oke. Jadi ini kan kita udah kondisi new normal nih dok. Ya. Dan diperkirakan bahwasannya COVID ini di bulan-bulan April nih meningkatnya, tetapi meleset di bulan Juli nih katanya meningkat pandeminya ini karena disebabkan oleh new normal ini yang kurang kesadarannya para masyarakat gitu dok. Oke. Kalau istilah new normal itu berarti kan suatu normal yang baru. Berarti yang dulu dianggap gak normal sekarang normal. Contoh dulu kalau misalnya jumpa atau misalnya di masjid salaman, atau misalnya di sekolah memang salaman itu yang normal. Sekarang nggak salaman nggak apa-apa, nggak marah orang. Nah, normal yang baru, normal itu nggak apa-apa, orang semua ngerti. Itu salaman kadang-kadang orang salaman, ya kan? Jadi itu normal yang baru. Nggak bisa disalahkan tentang new normal kok jadi makin banyak, orang jadi nggak peduli. Ibaratnya gini, jangan salahkan di lingkungan kita banyak nyamuk kalau lingkungan kita banyak air tergenang, atau misalnya dalam kamar kita banyak nyamuk kalau jendela dibuka. Jadi jangan salahkan nyamuknya, banyak nyamuk ini nyamuk nakal ya kan, nggak gitu. Jadi jangan salahkan nyamuknya. Sama kayak new normal ini, jangan salahkan orang yang keluar, tapi koreksilah kenapa orang keluar, karena udah dibuka semua ya. Ibaratnya banyak godaan gitu. Kalau dulu awal-awal nggak ada yang buka, mau keluar orang nggak tahu mana ya kan. Nah, terus jadi new normal itu sesuatu yang harusnya lebih, kalau secara umum kalau di kebijakan harus lebih banyak pertimbangannya sebelum menetapkan suatu kebijakan. Ini menurut saya new normal belum tepat, belum secepat ini. Harus seperti contoh di Jakarta kan begitu semua daerah new normal, dia transisi dulu, sampai sekarang malah belum juga, masih transisi aja karena nggak semudah itu membuat suatu kebijakan. Oke. Jadi nih dok, tadi kan dokter bilang bahwasannya masker itu yang dulunya dipakai oleh yang sakit saja, sekarang seluruhnya ini sudah pakai masker nih dok. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan sebagainya, karena ada juga nih masyarakat yang enggan menggunakan masker. Ya. Yang bilang WHO. Sampai menteri kita juga dibully kan waktu itu awal-awal COVID. Menteri kita bilang, Menkes kita bilang yang pakai masker itu yang sakit aja, salahmu sendiri kalau pakai masker. Wah, dibully. Padahal dia cuma mengutip kata-kata WHO. Tapi WHO juga ya habis itu mengkonfirmasi ulang kalimatnya sendiri bahwa sekarang semua yang sakit, yang sehat pakai masker. Jadi makin dibully orang itu kan Menkes salah, padahal bukan ya. Padahal memang selalu berubah-ubah. Itulah kenapa kalau kita
balik ke judul kita ini, kenapa orang peduli, kenapa ada yang nggak peduli, kenapa ada yang awalnya peduli jadi nggak peduli. Kalau di sisi sains, karena informasi yang masuk ini terlalu banyak, ya, dan berubah-ubah. Kenapa? Karena memang ada tiap hari update-nya. Jadi pertama orang udah ngikut nih, wah ini gini ya, oke diikut, rupanya besoknya ada berubah lagi, besoknya ada berubah lagi. Jadi orang gini-gini aja pun. Tapi terakhir orang ngambil masing-masing mengambil kesimpulan sendiri menurut versi dia, ini yang aman, ini yang enggak. Ada juga orang yang bisa dibilang memang nggak peduli, karena bukan dia nggak mau peduli, tapi karena nggak bisa. Ya, yang banyak dibahas kan di media-media ojol ya, di online apa gini. Tapi sebetulnya juga selain ojol yang juga banyak bermasalah itu tenaga medis kan, ya, karena dia tiap hari juga bertemu ya, berkontak dia langsung dengan ini. Dan satu lagi yang beresiko, yang masih sangat concern adalah orang-orang yang masih kerja buka. Jadi yang peduli ini, jadi ada 3 kelompok masyarakat tadi. Yang peduli, nggak peduli, sama ya biasa-biasa aja, kadang-kadang peduli, kadang-kadang enggak. Yang peduli ini terutama yang berisiko tinggi, seperti misalnya tenaga medis di rumah sakit, dokter, perawat, ya, staf di rumah sakit. Kenapa? Karena dia tiap hari jumpa sama pasiennya, dia takut lah, makin banyak pasiennya, makin banyak sesak, dia pun takut dirinya terkena, makanya dia pun peduli kali, tolonglah kalian di sana jangan apa kali, karena dia takut lihat sendiri. Saya merasakan sendiri karena pernah saya sekali di awal-awal COVID, ya kan, ikut rapat di Dinas Kesehatan Provinsi. Dikasih ini ada kotak kue, wah takut saya megangnya, karena di depan itu orang-orang yang memang urusannya sama orang COVID gitu kan, takut kita ya kan semua. Nah itu saya sekali itu kan buat mana nih, itu masih awal-awal lagi, apalagi yang tiap hari jumpa. Makanya ada orang yang sangat peduli, sangat concern, bahkan marah-marah kan orang di medsos itu, karena memang dia melihat langsung, kontak langsung, sehingga dia sangat peduli. Ada orang yang kurang peduli atau nggak peduli. Ini orang-orang yang bisa saja dia nggak kontak, nggak pernah jumpa, dan itu jangan disalahkan, karena dia nggak pernah jumpa. Contoh orang yang pede ya, contoh misalnya orang yang nggak ada di rumah aja, nggak ada keluarganya yang kerja dokter, nggak ada keluarganya yang kerja di rumah sakit, dia nggak perlu takut, karena dia nggak ada risiko. Setiap penyakit infeksi ini ya, yang menjadi faktor risiko itu kalau misalnya paparan berulang-ulang tinggi, ada dosisnya. Jadi kalau misalnya ya ini misalnya COVID, sekali aja habis itu pulang, nggak kena itu. Tapi kalau misalnya tiap hari jumpa lama, berkali-kali, sepanjang hari, bahkan sehari pun, itu yang berisiko tinggi. Tapi kalau misalnya cuma dari jauh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya balik tadi pertanyaan ke yang Sumatera Utara, memang kita masih sangat jauh kalau mau cerita-cerita COVID. Karena di jalanan, ya, itu banyak penderita kusta yang kabur dari bencana. Penderita kusta itu airborne disease, jadi ditularkan lewat udara. Jadi dia di situ, kita di sini, udara gerbang kita hirup, kita bisa masuk ke kuman kusta. Kuman kusta itu sama kuman TBC, yang obatnya juga kayak TBC, lama obatnya. Jadi yang udah jelas di depan mata aja kita kurang concern, apalagi yang baru-baru. Jadi memang masih sangat jauh ya, saya kira. Oke, untuk selanjutnya nih dok, tadi kan sudah kita jelaskan bahwasannya banyak nih data-data yang makin meningkat tiap harinya nih di Sumatera Utara, khususnya nih Medan nih dok, ya kan. Dan banyak juga masyarakat yang tidak percaya dengan hal itu, gitu kan dok. Banyak yang merasa itu semua nggak ada, masaan secepat itu data makin meningkat gitu. Jadi bagaimana nih menurut dokter selaku yang bekerja di bidang kesehatan untuk menanggapi hal tersebut, dan caranya bagaimana untuk meyakini masyarakat bahwasannya pandemi COVID-19 ini tuh ada gitu dok? Tadi ya, kalau cerita ada nggak ada, sadar mereka sadar, mau ada kok ada, cuma nggak semengerikan itu, atau karena misalnya apa, enggak. Jadi kalau misalnya ditanya tadi, yang pertama tadi
Bagaimana menurut dokter selaku kerja di bidang kesehatan untuk menanggapi hal tersebut yang datang Ya, terus jadi menerus? pertama angka di Kota Medan. Jadi menurut saya yang harus disampaikan itu kan ini jubirnya negara, ya kan, tugas-tugas itu kan berubah udah orangnya, udah bukan yang bapak yang pertama. Iya. Habis bapak yang pertama itu ditambah Dr. Raisa, ya kan, supaya lebih fresh. Kenapa? Mungkin secara sisi psikologis, secara komunikasi orang udah nggak mau ngeliat, karena informasi yang disampaikan itu aja, dan nggak beda itu aja, tiap hari naik, tiap hari itu aja, nggak ada sesuatu yang mau kita dengar yang baru, sehingga ada wajah baru, perhatian orang agak tertarik. Sekarang yang bapak yang pertama Pak Yuri itu juga udah diganti sama Ketua Gugus Prof Wiku. Kalau Prof Wiku ya bagus ya, saya pernah jumpa juga, tahu pernah berapa kali ketemu. Dan juga kalau misalnya adik-adik yang menonton, boleh nonton juga podcastnya Prof Wiku sama Deddy Corbuzier. Itu bagus ya isinya. Jadi harusnya yang disampaikan oleh tugas-tugas itu harusnya isinya itu banyak malah disampaikan di podcastnya Deddy Corbuzier. Salah satunya contoh, kenapa kantor buka, mall buka, sekolah nggak buka-buka, itu ada jawabannya di podcast Deddy Corbuzier itu. Harusnya itu yang disampaikan oleh tim gugus tugas di TV-TV. Jadi orang pun nggak bertanya. Jadi kalau misalnya kenapa di Kota Medan naik terus orang ini, jadi karena yang disampaikan menurut saya kurang hakiki ya, informasinya. Yang disampaikan tiap hari nambah, yang memang kalau secara ilmu, kalau prevalen itu selalu nambah. Dia hari bulan Desember sakit, bulan Januari udah mati, dilaporkan bulan Juni, dia masih di dalam angka itu juga, padahal orangnya udah mati gitu. Jadi itu enggak, tapi kan kalau memang apa yang nambah terus, ya memang nambah terus. Kalau yang dilaporkan prevalen, harusnya yang dilaporkan itu adalah insiden atau misalnya kasus. Jadi harusnya disampaikan kalau mau tiap hari, misalnya hari ini hari Jumat, hari Senin misalnya kasus baru sekian, Selasa sekian, Rabu sekian. Lalu dibandingkan lagi misalnya hari Senin, Selasa, Rabu tiap hari nambah. Wah, harus ditelaah lagi, nambah ini kenapa? Kalau memang yang jumlah yang diperiksa bertambah, ya wajar nambah orangnya. Contoh misalnya hari pertama 1 juta orang di screening, hari Selasa 1,5 juta di screening, hari Rabu 2 juta orang di screening. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu ini jumlah yang meningkat, ya wajar karena yang diperiksa juga makin banyak. Kecuali 1 juta, tapi jumlahnya bertambah tiap hari, ya itu baru kita agak cemas. Tapi makanya ini kan nggak ada disampaikan informasi itu. Jadi yang disampaikan hanya tiap hari sekarang sudah mencapai 100.000. Dari 100.000 itu yang mati udah berapa? Yang udah sehat berapa? Walaupun ada disampaikan, harusnya yang dikasih itu yang update-annya. Jadi terus kita juga melihat kalau misalnya ada orang yang nggak peduli tadi, pertama dia nggak ada kontak, jadi dia merasa aku nggak berisiko karena aku nggak ada keluargaku yang di rumah sakit, aku nggak ada pergi keluar kota, ya selalu aja dia nggak ada, ya kan? Jadi dia ya bukan nggak peduli, dia merasa dia nggak ada resiko, jadi dia santai aja gitu. Dan kita apa ya? Dan untuk bagaimana cara mengenalkan masyarakat tentang COVID-19 ini, Dok? Nah, jadi kalau misalnya yang tadi misalnya orangnya nggak kurang peduli, yang dia itu sebetulnya dia bukan nggak peduli, dia karena merasa nggak berisiko aja, jadi dia slow ya. Dan menurut dokter nih kan, apakah sinar ultraviolet itu atau UV itu dapat membunuh virus COVID-19 ini, Dok? Ya, jadi banyak informasi ya, bukan itu aja, jahe merah, ada yang bawang, ya, itu semua boleh-boleh saja. Tapi ya semua harus ada lewat uji klinis. Mungkin secara teori bisa, tapi secara klinisnya mungkin secara teori betul bisa. Karena contoh misalnya kayak bawang putih bisa menurunkan darah tinggi, betul. Cuma bawang putih berapa banyak, itu harus ada penelitian klinisnya. Karena beda-beda, siung bawang beda-beda tiap bawang. Makanya yang ini 1 siung cukup, yang ini kok 1 siung dia langsung pingsan, terlalu rendah, beda-beda. Jadi yang gitu-gitu kayak
sinar UV, mungkin betul bisa, tapi yang berapa banyak paparannya kan gitu, berapa lama nggak ada. Makanya nggak boleh asal serap aja. Itu kan tadi tentang kesehatannya, ini tentang agama nih dok. Kan banyak itu bahwasannya berasumsi bahwa di agama Islam itu untuk ambil wudhu itu udah terhindar dari COVID-19 gitu. Apakah menurut dokter itu benar atau memang ada benarnya tetapi belum ditemukan atau gimana nih dok? Nah, itu dia. Kalau kita orang Islam, kita yakin Islam rahmatan lil alamin, ya kan? Artinya semua yang kita lakukan dari buka mata sampai tutup mata, pagi sampai malam, itu ada aturannya, dan semua aturan itu hikmahnya adalah untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita. Jadi salah satu yang kita lakukan selalu adalah berwudu kan. Ini mati. Jadi yang selalu kita lakukan adalah jadi selalu yang kita lakukan adalah berwudu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah betul langsung, semua harus ada penelitiannya. Tapi tadi seperti sinar UV tadi, apakah betul bisa begini? Lihat aja anjuran dari protokol kesehatan. Apa anjuran protokol kesehatan? Jaga jarak, mencuci cuci tangan, pakai masker, pakai masker sama pokoknya itulah harus banyak cuci tangan intinya ya kan, jaga jarak. Jadi dalam berwudu itu hubungannya sama ini, lihat protokol kesehatan. Protokol kesehatan banyak urusannya sama membersihkan kan, membersihkan. Wudu disunahkan harus selalu dijaga kan, jadi harus selalu berwudu. Kita lihat wudu, yang nggak basah dari wudu itu cuma badan, itu dari muka sampai kaki basah. Kalau kita tengok-tengok atau lihat dari kebiasaan kita, kalau kita keluar, semua badan yang tertutup pakaian, muka, tangan, kaki terbuka, terekspos, dan itu dibersihkan oleh wudu. Jadi kalau secara logika masuk akal, wudu bisa mencegah yang gitu. Dan masuk akal juga karena apalagi yang sunnah-sunnahnya dijalankan, contoh membersihkan hidung. Kalau orang nggak wudu, gimana dia bersihkan hidung? Nggak pernah, nggak tahu dia pun caranya. Karena kalau dimasukkan sakit kayaknya. Tapi kalau orang yang tahu cara berwudu sering, nah dia akan bisa melakukan ini. Paling tidak mengurangi faktor risiko, karena semua paparan dari luar akan dibersihkan atau dibuang mengambil. Karena air harus mengalir juga, banyak aturan tidak sekedar wudu aja. Iya, boleh dijalankan, nggak salah. Oke. Untuk semua pertanyaan sudah disampaikan oleh dokter atau dijawab, dan apakah dokter ada statement lain untuk diskusi kita ini dok? Mungkin sebulan lah ya. Ya boleh. Boleh dok. Atau iya, oke lah. Jadi kalau kita balik ke judul, kesadaran dan kepedulian tentang COVID ini ya, berdasarkan sains dan agama ya. Menurut saya semua orang sadar, tahu ada COVID ya, mereka tahu, tapi kepedulian ini yang berbeda-beda levelnya. Ada yang peduli karena memang dia berisiko tinggi atau dapat informasi yang baik sekali sehingga dia peduli, concern ya, fokus dia di bidang itu sehingga dia sangat peduli dan mencemaskan orang lain juga. Tapi intinya nggak boleh saling menyalahkan, karena ada juga orang yang terkesan nggak peduli atau memang nggak peduli betulan atau yang biasa-biasa aja. Tapi jangan saling menyalahkan, karena yang banyak di media sekarang yang peduli menyalahkan yang nggak peduli. Karena begini, yang nggak peduli ini kadang-kadang kesannya aja nggak peduli, dia peduli tapi dia nggak bisa melakukan itu. Contoh, ada yang bilang di media sosial, tolonglah tahan diri, jangan keluar-keluar, nggak bisa kali tahan diri di rumah, apa di rumah aja lah, nggak harus keluar kali rupanya bernongkrong. Ya bagi yang rumahnya enak, bagi yang sarananya lengkap, nyaman, enak di rumah, ada internet, ada AC, ada TV gede ya kan, ada wifi, ada halaman, bisa nongkrong. Tapi bagi yang rumahnya biasa-biasa nggak mungkin, nggak bisa, apalagi yang terlalu ramai orang di rumahnya, menengok itu ya nggak muat ya. Apalagi tambah lagi yang sesama anggota keluarga nggak akrab, nengoknya dia nggak enak, ngobrol pun nggak enak, berantem aja yang ada. Jadi dia keluar, dia bukan dia nggak mau di rumah,
nggak enak di rumah gitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Jadi bagi yang rumahnya nyaman, bersyukur aja. Nah, bahwa aku tempatku enak, mereka doakan aja semoga yang keluar-keluar itu jangan sakit gitu ya. Asal jaga, karena mereka keluar-keluar pakai masker juga kok. Nah, cuma kalau memang kadang-kadang ada yang masker di dagu, di leher ya kan, itu faktor kebiasaan aja. Ya memang harus semua kebiasaan harus ada periodenya ya, jadi jangan saling menyalahkan. Yang peduli ada memang yang nggak peduli betulan, ada juga memang. Bahkan saking ininya bilang konspirasi ya kan, wah hoax tadi ada yang bilang hoax tadi, konspirasi. Itu enggak, kalau ini saya kutip kata-kata Prof. Wiku ya, kalau masalah konspirasi atau bukan itu urusan kita ya kan, urusan kita menjaga diri kita dan keluarga supaya nggak sakit. Kalau mau dibahas-bahas konspirasi, wah panjang, nanti bisa kita bilang ini alat tesnya nih nggak bagus nih, kalau alat tesnya dimanipulasi nggak ada, panjang lagi ya kan. Tapi nggak urusan kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari faktor risiko. Jadi kalau misalnya ada yang mau keluar kota, keluar negeri kan boleh, tapi ya ada peraturan semua kan gitu. Satu lagi yang membuat ini dari sisi sains ya, dari satu lagi yang membuat kita kurang peduli atau kurang ini, atau membuat ada pergejolakan dalam masyarakat adalah tadi satu karena datanya tadi itu aja, nggak ada sesuatu yang coba ini informasikan itu bulan ini jumlah kita sekian yang positif, bulan depan misalnya sebulan kemudian berkurang. Kan nampak ada action real konkret dari pemerintah ya kan dalam rangka mengatasi ini kan nggak ada dibahas tuh ya, nggak ada. Kita tahu bulan Mei berapa, bulan Juni berapa, kan nggak ada disimpulkan, walaupun ada tapi kan nggak ada disampaikan. Yang disampaikan data per hari, sehingga karena data yang kurang transparan tadi itu membuat orang kita percuma pun udah pakai masker, naik terus ya tiap hari, padahal mungkin turun, cuma kan nggak dilaporkan, kita nggak tahu kan gitu. Yang kita tahu naik aja, padahal orang capek, capek aku di rumah itu sekawan tuh pergi dari mall nggak apa-apa, tapi gila dia. Jadi informasi pun harus jelas ya. Jadi dari sisi sains, kemudian dari sisi sains lagi, karena ini sesuatu yang baru, penyakit yang baru, maka informasi berubah-ubah, orang pun ada yang sanggup ngikutinnya, ada yang berubah ya udahlah capek dia. Jadi jangan saling menyalahkan. Ada yang terlambat dia dapat info, dia ngikutin yang hari ini padahal itu udah bulan lalu punya misalnya. Jadi jangan saling menyalahkan ya, doakan saja. Itu dari sisi sainsnya. Dari sisi agamanya, jadikanlah ini ya kesempatan kita ya, karena banyak di rumah kan, tingkatkanlah ibadah ya kan, dengan ibadah. Biasanya yang susah subuh masjid, jadi bisa subuh masjid walaupun rumah masjidnya jauh kan dia kan nggak kerja, nggak sekolah, nggak kuliah, tinggilah kan gitu. Atau misalnya puasa sunnah ya kan, biasanya susah karena di kuliah apa ini, kalau ini di rumah aja kan bisa. Contoh ini kayak misalnya habis Idul Adha, bagus sekali Islamnya memang. Jadi contoh ya, 11, 12, 13 hari tasrik kan, habis Idul Adha karena banyak makan ya kan. Tapi habis itu 14, 15, 16 puasa putih ya kan, untuk penetralnya. Idul Fitri juga gitu. Habis makan kita pesta-pesta, ada puasa Syawal hari untuk penetral. Jadi semua sudah ada. Kalau nengok lagi dari jadwal sholat, dari jadwal sholat yang 5 kali sehari itu semua di jadwal kita makan dan snack. Pagi, subuh makan. Di jam 10 kita snack, ada sholat duha. Siang makan siang, ada snacknya. Sore, asar ada snacknya dan sholatnya. Maghrib makan. Jadi semua itu ada. Jadi Islam sudah yang bagus sekali dia. Nggak ada lagi semua diatur. Ya, jadi terus satu lagi, anggap aja kalau kita kan muslim, rukun iman kita salah satunya adalah percaya pada hari kiamat ya kan. Kalau misalnya mau ekstrim pemikirannya, anggap aja ini latihan sebelum datang Dajjal ya kan. Karena katanya kan Dajjal 3 tahun sebelum dia datang ada masa-masa yang sulit sekali. Mungkin tahun pertama ya, nggak tahu kita ya kan. Yang penting usaha aja. Makanya kita aktifkan ibadah kita, dan semua dikasih tahu kalau ada wabah, ada sunnah-sunnahnya yang dilakukan, yaitu salah satunya doa kunut ya, doa kunut munjiah ya, di setiap sholat ya.
bagi yang mau penuh, tapi kalau enggak ya berdoa aja di luar. Jadi banyak yang mau bisa digunakan. Jadi dengan kita melakukan sunnah-sunnah di wabah yang biasa saat wabah, itu juga meningkatkan kesadaran kita, kepedulian kita dalam menghadapi COVID ini. Contoh misalnya kalau nggak ada yang melakukan doa kunut ujian tadi, doa kunut keselamatan ini, nggak teringat kita ini sedang wabah. Tapi kan nanti hari ada 5 waktu dia, doa kunut ujian itu. Ini kenapa pula adanya? Tapi itu teringat, masih ada upaya COVID ya, masih ada COVID. Jadi dia terus jaga diri ya. Kalau nggak ada lewat, sama kita takbiran 3 hari, karena 3 hari lagi kita teringat. Coba cuma sehari itu ya, besoknya udah nggak teringat lagi kita hari raya. Nah, jadi sama kayak itu juga. Jadi sunnah-sunnah yang ada ini, ibadah-ibadah kita banyak mengaji, banyak baca, dapat info sehingga kita membuat kita ingat pada ini ada COVID, mungkin ini cobaan, atau juga ini bagi sebagian orang ini cobaan, tapi bagi sebagian orang mungkin ini nikmat karena bisa ibadah, bisa ini, bisa itu. Jadi jalannya aja yang sebagaimana yang pasti ibadah secara agama kita mengingat untuk menambah kepedulian kita dan kesadaran kita terhadap COVID ini, dan terus berdoa supaya ini cepat berlalu. Dan yang terakhir, bahkan WHO sendiri pun ya bilang ada perkataan WHO bilang gini, COVID-19 akan ada selamanya. Ada yang pernah dengar itu? COVID-19 akan ada selamanya dan lama punahnya, entah kapan. Jangan panik dengan itu, ya kan? TBC itu berapa ratus tahun, nggak hilang-hilang juga nya, ya kan? Nah, demam berdarah berapa lama, nggak hilang-hilang juga nya. Gak usah takut, yang penting ada obatnya, gitu kan? Jadi nggak apa-apa penyakitnya ada, yang penting obatnya cepat ditemukan. Dan kita doakan semoga kalaupun nanti ada aman dan kita bukan salah satu uji cobanya, kita terima yang udah amannya aja, ya. Mungkin itu ya, kita doakan, terus berdoa supaya kita tetap ingat dan sadar bahwa COVID ini masih ada. Kita doakan pemimpin kita, ilmuwan-ilmuwan kita, dokter-dokter kita, orang-orang yang berurusan langsung supaya tetap dijaga kesehatan dan tetap dalam koridornya. Saya pikir itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Budi yang sudah memberikan kita informasi tentang COVID-19, yang mana di segi sainsnya dapat dan agamanya juga dapat, gitu kan. Dan untuk teman-teman sahabat dari KKNDR 116 UINSU ini, tetaplah menjaga jarak sesama kita dan gunakanlah masker ataupun protokol kesehatan ya dok ya. Jadi jangan sampai informasi-informasi yang ada di media sosial itu membuat kita panik, karena dengan kepanikan kita bisa menurunkan imunitas kita tersendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun dokter sampaikan juga. Untuk kurang ataupun lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.